Karena emang ini cerita diturunkan Allah untuk menjawab pertanyaan sebagian orang-orang Quraisy yang ingin membatalkan kenabian Nabi Muhammad lewat pertanyaan yang jawabannya sudah mereka cari duluan. Nah, kata Allah, mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Zulkarnain itu gelar, bukan nama ya. Zulkarnain itu arti yang punya dua tanduk. Jadi Zu itu yang punya, Al-Karnain tanduk, dua tanduk. Nah, jadi Zulkarnain itu dua tanduknya. Apa? Pak Zulkarnain ya. Ya, itu dua tanduk artinya itu, yang memiliki dua tanduk. Nah, orang berbeda. Maksud yang memiliki dua tanduk ini apa? Ya, ada yang memahami dua tanduk itu memang dia punya mahkota, ada dua tanduknya. Ada yang memahami Zulkarnain itu rambutnya dikepang dua, dan itu seperti tanduk. Ada yang memahami Zulkarnain itu menguasai barat dan timur bumi. Barat dan timur itu dianggap seperti dua tanduk. Tapi pendapat yang kuat berdasarkan ayat ini nanti, Zulkarnain itu orang yang berjalan sampai ke penghujung barat bumi dan ke penghujung timur bumi. Di tempat matahari terakhir terbenam dan di tempat matahari pertama terbit. Nah, tempat matahari terakhir terbenam dan pertama terbit itu disebut dua tanduk. Itu kenapa kata Nabi, jangan salat saat matahari terbenam dan saat matahari terbit, karena itu masa tanduk setan muncul dua. Nah, makanya tak boleh kita pas matahari terbit tu tak boleh salat. Lewatkan dikit. Karena tu tanduk setan muncul. Kata Nabi begitu tu. Nah, itu kenapa dia digelari Zulkarnain. Itu gelar yang memiliki dua tanduk dan memang tak ada informasi pasti. Ini orang hidup di mana pada masa siapa? Karena Al-Qur'annya mengatakan minhu. Kami hanya menceritakan sedikit tentang dia. Bukan utuh. Minhu. Jadi kalau ditanya kapan dia hidup, orang akan berbeda. Ada yang mengatakan masa Ibrahim, ada yang mengatakan masa Musa, ada yang mengatakan itu 400 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Itu hanya pendapat-pendapat. Karena kata Allah, minhu. Kami akan bacakan sedikit dari kisah Zulkarnain. Yang pasti Zulkarnain itu gelar dan dia raja besar muslim berdakwah ke seluruh penjuru bumi. Kata Allah, zikra, yang paling penting dari cerita Zulkarnain itu adalah apa pelajaran yang bisa kita petik. Kalau soal di mana dia hidup, kapan dia hidup, bersama siapa dia hidup, biarlah ilmu pengetahuan sejarah nanti yang menjelaskannya. Al-Quran tidak berkepentingan dengan itu, karena Al-Quran kitab hidayah, petunjuk, tuntunan. Lalu kata Allah, inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami berikan dia kekuasaan yang paling luas di muka bumi. Jadi tidak ada kekuasaan seluas dia, Zulkarnain itu. Tetapi itu semua kami berikan kepadanya setelah dia melewati banyak sebab-sebab. Jadi dia jadi raja itu, menguasai penjuru bumi itu, bukan given, bukan pemberian gratis, tapi dia melewati sebab-sebab. Dia belajar dengan keras, dia berlatih dengan keras, dia mengasah kemampuannya sehingga dia paling menonjol di masanya, dan orang kemudian menobatkan dia menjadi raja, menjadi penguasa. Nah, jadi memang menjadi pejabat tu harus lewat fit and proper test. Tak bisa jadi pejabat kau mentang-mentang Pak Presiden tu langsung saja jadi awak jadi pejabat Pak ya, tak bisa begitu Pak. Harus ikut sebab-sebab. Itu aturan begitu ya. Ada sekarang orang numpang tenar bapaknya ya. Tak begitu tu. Memang ikuti sebab-sebab yang Allah jalankan, yang Allah aturkan untuk jadi penguasa itu. Fa'at ba'a sababan. Zulkarnain mengikuti sebab-sebab untuk jadi kekuasaan, menjadi penguasa itu. Nah, ketika dia sudah berkuasa jadi raja, maka dia melakukan perjalanan yang jauh menelusuri negeri-negerinya, hatta iza balagha maghribasy syamsi, hingga sampailah dia ke negeri tempat matahari terbenam. Ini ujung bumi, itu tempat matahari terakhir terbenam. Tak tahu di mana tempatnya, sebagian mengatakan di ujung benua Afrika.
Itu negeri yang paling ujung. Nah, di sana wajada indaha qauman. Dia mendapati satu kaum yang diliputi oleh kezaliman yang akut. Penguasanya zalim, pemimpinnya zalim, rakyatnya berbuat zalim. Yang hukum semena-mena, tidak ada keadilan di sana. Maka qulna ya Zulkarnain, kami berkata, tu Allah maksudnya, turun wahyu kepada dia, imma an tu'aziba wa imma an tattakhiza fihim husna. Hai Zulkarnain, engkau boleh menghancurkan ini manusia yang ada di sini atau berbuat baik kepadanya. Ada dua pilihan. Kata Allah, ini masalah masyarakatnya sudah akut kezalimannya. Hidup sudah semena-mena, tidak ada lagi hukum di sana. Kata Allah, engkau boleh menghancurkan mereka atau ajak mereka pada kebaikan. Dua pilihannya nih. Ini masyarakat yang sudah rusak betul. Maka kata Zulkarnain, qala amma man zalama fasawfa nu'azibuhu. Ini yang zalim akan saya hancurkan. Maka Zulkarnain bersama pasukannya menghancurkan semua kezaliman di sana. Rajanya dihancurkan, dibunuh semua. Yang tidak bisa lagi diperbaiki, hancurkan. Ini yang disebut revolusi. Jadi revolusi itu bisa. Kalau satu negeri kezalimannya sudah akut, tidak bisa lagi dengan dakwah, dengan perbaikan lisan, maka revolusi dibolehkan. Hancurkan semua yang zalim itu, dan itu yang dipilih oleh Zulkarnain. Hancurkan. Tetapi kata Zulkarnain, wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'al husna. Orang yang saleh, yang beriman, yang baik, maka mereka mendapat tempat yang baik. Jadi kalau revolusi itu yang buruk-buruk saja campaannya, Pak. Jadi kalau ibarat penyakit, yang sakit itu amputasi, yang sehat jadi karek lah. Jadi begitulah revolusi. Jadi yang tak bisa lagi diperbaiki, yang sudah kronis kezalimannya, maka silakan dihancurkan, habisi. Tapi yang saleh, yang baik, yang beriman, falahu jazaa'ul husna, biarkan mereka dan bina mereka sehingga tetap menjadi baik. Nah, itu yang terjadi. Maka Zulkarnain menghancurkan semua kezaliman yang ada di negeri itu, dan sehingga penduduk negeri menjadi baik dan menjadi saleh, menjadi beriman. Lalu suma'at ba'asababan, lalu Zulkarnain pergi lagi ke satu negeri. Hatta iza balagha matli asyams, sampai ke negeri tempat terbitnya matahari. Oh, jauh nih. Kalau tadi tempat terbenam matahari yang paling ujung, sekarang dia sampai ke tempat terbitnya matahari. Dan disebutkan pula negeri apa itu? Apakah Jepang? Apakah Cina? Apakah Indonesia? Tidak jelas. Yang jelas dia sampai ke negeri di mana matahari pertama muncul. Wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitran. Di sana Zulkarnain menemukan negeri yang matahari tidak pernah hilang. Tidak tahu negeri mana itu, Pak. Siang saja 24 jam, tidak ada malam. Ya, lam naj'al lahum min duniha sitra. Kami jadikan, ya, tidak kami jadikan untuk mereka penghalang dari matahari. Kalau kita ini ada penghalang kita apa? Ya, belahan bumi yang lain. Ketika bumi yang lain menghalangi matahari, kita gelap di sini. Nah, ada bumi yang tidak ada penghalangnya. Allah tidak menjadikan penghalang untuk mereka sehingga siang selalu. Ya, kalau sekarang negeri yang seperti ini ya adanya di Eropa Utara sana, yang di Skandinavia, yang di Norwegia itu siangnya lama sekali, hampir tidak, matahari itu tidak apa-apa, tidak hilang. Ya, tidak tahu kita negeri yang mana, tapi Zulkarnain sampai ke negeri yang di negeri itu tidak ada matahari hilang, kira-kira begitu. Siang selalu, entah di mana negeri, Pak. Itu bagaimana cara berjalan ke sana tuh, ya. Lalu, ya, kazalika waqad ahadna bima ladaihi khubra. Demikianlah kami memberikan kepadanya pengalaman yang banyak. Khubra itu artinya pengalaman. Nah, inilah hukum alam. Banyak jauh berjalan,
Banyak dicari. Ya tak? Makanya Bapak Ibu supaya lalu jalan-jalan tu supaya pengalamannya panjang. Yang manung-manung di Asratek tak banyak cerita lah Pak. Ini orang banyak cerita kok dia banyak berjalan. Ya Pak. Asa banyak berjalan, pengalaman banyak, yang dialaminya banyak. Makanya ceritanya banyak. Makanya Nabi Musa ketika beraja ke Nabi Khidir diajak jalan-jalan. Kalau ilmu Musa lah banyak, pengalamannya kurang. Supaya pengalamannya banyak, diajaklah jalan-jalan pergi beraja. Jadi betul Ibu. Jadi memang berjalan-jalan kau perlu kau. Ya, dengan berjalan-jalan kau, pengalaman nak bertambah. Itu makanya kata Allah, ya, waqad ahadna bima ladaihi khubra. Kami berikan kepadanya pengalaman yang sangat banyak. Summa atba'a sababan. Dia terus berjalan. Hatta iza balagha baina saddain, sampai dia mencapai negeri yang terletak di antara dua bukit, dua gunung. Wajada min dunihima qauman, di sana mereka Zulkarnain menemukan satu kaum la yakaduna yafqahuna qaulan, yang bahasanya hampir surat itu Zulkarnain tidak memahami bahasanya apa. Ini negeri primitif ini. Negeri yang terletak di antara dua gunung tinggi. Mereka hidup di antara dua gunung itu yang bahasanya tidak dimengerti. Hampir-hampir tidak dimengerti. Kalau dakwah kini sama je Papua Pak. Negeri Papua itu pedalaman, hidup di pegunungan-pegunungan yang bahasanya hampir tidak dimengerti. Makanya Zulkarnain kesulitan memahami bahasanya. Tapi Zulkarnain tetap berusaha memahaminya. Karena dia raja. Dia tidak boleh meninggalkan apa yang dikatakan oleh rakyatnya walaupun bahasa tidak dimengerti. Ini sifat raja yang adil begitu. Kalau ada rakyat curhat walaupun bahasanya tidak dimengerti, cari tahu apa keciknya. Jadi tinggalnya. Ya, karena rakyat Sulawesi itu kan bahasa beragam-ragam. Tidak mungkin semua bahasa diketahui. Ini orang tidak pandai bahasa resmi ini. Tidak belajar bahasa resmi negara. Maka tidak paham itu apa nih bahasanya orang-orang nih. Ya, karena ya mereka primitif. Ya, makanya disebut min dunihima, orang yang terbelakang. Duna itu terbelakang artinya. Yang secara peradaban mereka terbelakang, tapi mereka kaya. Ya, alamnya kaya. Qalu ya Zulkarnain, mereka berkata ya Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Ke negeri kami ini sering datang gerombolan yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka selalu bikin rusak di negeri ini. Fahal naj'alu laka kharajan ala an naj'ala bainana wa bainahum sadda. Kami akan bayar engkau, tolong bikinkan antara kami dan antara Ya'juj dan Ma'juj itu tembok tinggi. Ini Ya'juj dan Ma'juj ni Pak Ibu, ini fitnah akhir zaman nih.